Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wal tadhkir wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam al-kutub al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih an-nasaih diniyah wa minal mustahabbi salatut tasbihi wa hiya arba'u raka'at wa qad waradatil akhbaru bi fadliha wa anna man sallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dunubihi wa ma ta'akhkhara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihil Abbas radhiyallahu anhu hina 'allamahu iyyaha salliha fi kulli yaumin aw fi kulli jumu'atin aw fi kulli syahrin aw fi kulli sanatin aw fil umri marratan al hadits. Termasuk salat yang disunnahkan, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salatut tasbih, yaitu salat tasbih. Salat tasbih ini bukan salat sambil membawa tasbih, karena bacaan yang dibaca banyak membaca tasbih. Salat tasbih ini jumlahnya arba'u rakaat, jumlahnya adalah 4 rakaat. Wa qad waradatil akhbaru bi fadliha, dan benar-benar telah datang fadilah, keutamaan daripada salat tasbih, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, di antaranya man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhara. Siapa orang yang mengerjakan salat tasbih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya dia, akan mengampuni dosa-dosanya dia yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Betapa besar jaminan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mau menjalankan atau melakukan daripada sholat tasbih. Hanya 4 rakaat, tidak lebih daripada 10 menit, tapi jaminan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, dosa-dosa dia yang telah berlalu dan yang akan datang dihapus dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dosa yang dimaksud di sini dosa antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun dosa antara manusia dengan sesama manusia, maka tidak bisa diampuni kecuali dia meminta maaf atau meminta halalnya, meminta bebasnya daripada orang yang bersangkutan. Yang dimaksud dosa di sini dalam hadis, dosa antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Subuki, Imam Subuki mengatakan, la yasma'u bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawinun biddin. Tidak ada seseorang yang mendengar keutamaan dan kehebatan daripada sholat duha, sholat tasbih, namun dia meninggalkan, seperti ini adalah orang yang mutahawin biddin, orang yang meremehkan urusan agamanya. Kalau sudah tahu betapa besar fadilahnya, kalau tahu betapa hebatnya jaminan dari baginda Nabi Muhammad bagi orang yang berakal, hendaknya dia tidak meninggalkan daripada sholat tasbih. Kita ini ukurannya materi, kita ini ukurannya fulus, sehingga yang ada fulusnya dianggap besar, dan hal-hal yang bersifat pahala yang di akhirat nanti disepelekan dan diremehkan. Seandainya ada orang
kaya, dia ini memanggil-manggil, dipanggil, siapa yang datang saya akan kasih uang 1 juta. Kira-kira sepeda motor yang lewat di depannya berhenti nggak? Jangankan sepeda motor, yang naik mobil pun berhenti, apalagi musim corona. Pekerjaan sudah sulit, mudah-mudahan semuanya dimudahkan pekerjaannya oleh Allah dan dimudahkan rezekinya. Jangankan yang naik motor, yang naik mobil pun akan berhenti kalau ada orang berteriak, yang datang kepadaku aku beri uang 1 juta. Gak usah banyak-banyak, 100 juta, 1 juta semua akan berebut. Itu manusia yang dihitung materi secara zahir, yaitu fulus. Coba kalau ada orang berkata, siapa yang mengerjakan sholat tasbih 4 rakaat, dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang diampuni. Jarang yang mau mengerjakan, padahal dosa-dosa tadi itu gak bisa dibeli dengan uang dibebaskan, tapi dengan 4 rakaat sholat tasbih itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu. Padahal siapa yang memanggil di sini, yang mengajak? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li amhil Abbas hina allamahu iya. Nabi berkata kepada pamannya Abbas ketika Nabi mengajari sholat tasbih, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada pamannya Abbas? Sholliha fi kulli yaumin, sholatlah sehari sekali saja, terserah mau siang mau malam, bebas, gak ada masalah. Kalau bisa sehari sekali. Kalau nggak bisa, kata Nabi, fi kulli jum'atin. Jum'ah itu usbu. Kalau mimnya disukun Jum'atun itu 1 minggu. Kalau huruf mimnya di dhamma Jumu'ah itu artinya hari harinya. Au fi kulli jum'atin, atau setiap seminggu sekali sudah, kata Nabi Muhammad. Ini Nabi mengajari pamannya Abbas. Seminggu sekali sudah. Gak bisa seminggu sekali, fi kulli syahrin, sebulan sekali. Sebulan sekali. Au fi kulli sanatin, gak bisa sebulan sekali, ya wes 1 tahun sekali. 1 tahun sekali sudah. Gak bisa sekali, fil umri marrah. Apa? Seumur hidup 1 kali. Kalau nggak bisa sudah seumur hidup sekali. Yang penting mengerjakan. Nah, sudah, ini ajaran Nabi Muhammad enak. Nabi juga nggak memaksa-maksa. Bisa sehari sekali, ya monggo. Nggak bisa, ya 2 hari sekali. Nggak bisa seminggu sekali, sampai setahun sekali. Sampai setahun sekali. Biasanya di Tarim dulu, kalau sudah sholat maghrib, selesai sholat maghrib, sholat apa? Sholat tasbih biasanya di sana. Saat itu sama Habib Umar, sholat tasbih. Qala ba'dul ulama, dikatakan oleh sebagian ulama rahmatullahi alaihim, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada mereka, wa hadhihi sholatu mujarrabatun liqadha'il hawaij al muhimmah. Nah, ini kalau sudah dengar urusan ini mesti diamalkan ini sudah. Kenapa? Urusannya manusia ini urusan uang terus. Kalau sudah urusan begini cepat, misalnya ada di WhatsApp, di share apa, siapa yang nulis ayat ini di malam ini, taruh di dompet rezekinya banyak, langsung tidak nulis 1 kertas, langsung dia beli dompet 50 biji, ditulis 50 setiap dompet satu-satu. Kenapa? Urusannya uang, cepat manusia ini. Dikatakan oleh sebagian ulama, sholat tasbih ini mujarrab. Untuk apa? Qadha'il hawaij al muhimmah, untuk menyelesaikan keperluan yang penting. Jadi kalau ada orang punya keperluan apa? Keperluan misalnya apapun, misalnya belum goal, sholat tasbih. Misalnya punya apa? Urusan dunia manusia ini. Punya apa? Bisnis besar, masih belum goal, belum cair, sholat tasbih, insya Allah mujarrab liqadha'il hajah.
Apalagi untuk urusan akhirat. Biar apa? Biar istiqomah, misalnya kuat ibadah, itu lebih bagus. Jadi kalau ada yang punya urusan masih ruwet, angel misalnya, ya sini sholat tasbih. Kenapa? Mujarrabah. Mujarrab katanya sebagian ulama, kata Al-Habib Abdul Haddad, mujarrab untuk urusan-urusan yang genting. Wa qala ba'dhum, sebagian ulama mengatakan, kalau seseorang misalnya ingin sholat malam boleh, ingin sholat siang boleh. Di sini ada anjuran daripada ulama. Idza sulliyat lailan kana alladhi yanbaghi an tusalla bi taharrumin wa tasyahhudin wa taslimatin rak'atain ba'da rak'atain. Wa in sulliyat naharan fa bi taharrumin wahid wa tasyahhudin wahid. Kalau misalnya ingin sholat tasbih siang hari, kalau ingin sholat tasbih malam hari, di sini malam hari dulu didahulukan. Kok tidak siang hari? Karena malam itu didahulukan daripada siang. Tanggalan itu hijriyah masuknya bukan jam 12 malam, dengan pertama kali malam apa? Maghrib. Dan dalam semua ayat-ayat Al-Quran, malam itu didahulukan daripada siang. Makanya sampai Nabi Isra Mi'raj itu di bulan Rajab ini. Biasanya kan kita membaca kitab Dardir, terus balik-balik hatam ya. Nanti aja pembahasan tentang Isra Mi'raj ketika sudah dekat 27. Makanya dalam Isra Mi'raj apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi abdi. Asra itu perjalanan waktu malam. Kenapa? Malam itu istimewa. Nanti kita kupas nanti kalau membahas Isra Mi'raj. Di semua didahulukan malam daripada siang kecuali dalam 2 ayat. Itu pun 1 ayat itu masih ditakwil oleh ulama tafsirnya. Kalau dilakukan malam hari itu sholat tasbih dianjurkan 2 kali, 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian setelah itu 2 rakaat lagi. Caranya gimana? Sebentar lagi. Kalau dilakukan sholat tasbih itu siang hari, dianjurkan 1 kali salam, 1 kali tasyahud, berarti 4 rakaat langsung tasyahud. Di mana? Tasyahudnya di rakaat terakhir. Kalaupun dibalik nggak ada masalah, cuma ngikuti anjuran ulama lebih bagus. Mereka orang-orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan ikut ulama, insya Allah kita akan selamat. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Sya'rani atau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan kalau ulama itu berbeda pendapat dalam satu hukum, nggak usah diambil. Yang satu nggak usah diambil, yang 2 nggak usah diambil. Tapi kamu kembalilah kepada amalan-amalan para salafus lihatan mereka. Apa yang dilakukan, ya wis itu yang dilakukan. Insya Allah mereka itu punya ittisal, punya sambung menyambung dengan baginda Nabi besar Muhammad. Mereka bersambung dengan gurunya sampai kepada maha guru semuanya. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya sholat tasbih ini? Kalau yang ingin sholat tasbih ini, sholat tasbih ini ada 2 cara. Cara yang pertama, sholat tasbih itu termasuk sholat sunnah mutlak. Seandainya dia sholat usolli saja, itu sholat sunnah mutlak, gak ada masalah. Usolli sunnah tasbih gak apa-apa. Usolli sunnah tasbih raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau 4 rakaat ya 4 rakaat. Cara yang pertama, dia takbiratul ihram, niat usolli sunnah tasbih Allahu Akbar. Setelah takbir dia membaca doa iftitah. Apa? Kabirau. Setelah selesai membaca doa ul iftitah, tidak membaca bismillah dulu, tetapi membaca apa? Tasbih sebanyak 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dihitung 15. Subhanallah alhamdulillah wala sampai 15, baru dia membaca apa?
Baca surat. Baca surat Fatihah. Setelah membaca surat Fatihah, baru dia membaca apa? Membaca surat kayak biasanya, surat yang lain. Terserah baca surat apa. Nah, setelah membaca surat, dia ini tidak langsung ruku. Dia tidak langsung ruku, tapi membaca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Setelah selesai baru ruku. Ketika ruku, membaca tasbih lagi 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali. Kemudian bangun dari ruku apa? I'tidal. Ketika i'tidal, baca lagi 10 kali. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tsumma tasjud. Kemudian setelah itu sujud. Baca apa? Baca lagi 10 kali. Banyak tasbihnya, makanya salat tasbih namanya. Baca lagi 10 kali. Tsumma tarfa minas sujud. Kemudian bangun dari sujud, yaitu duduk antara dua sujud. Baca 10 kali lagi. Setelah itu sujud, baca lagi 10. Berapa jumlahnya? 75. Hitungannya itu dalam satu rakaat 75. Sehingga kalau 4 rakaat jumlahnya berapa? Berapa? 300. Nanti rakaat kedua seperti tadi caranya. Sampai ke 4 rakaat ya seperti tadi caranya. Kalau mengikuti apa? Yang pertama tadi, kalau tidak salah yang pertama ini riwayat Ibn Mas'ud kalau nggak salah. Riwayat daripada sahabat Ibn Mas'ud. Cara kedua seperti yang pertama. Cara yang apa namanya? Yang kedua seperti yang pertama, kecuali la tusabbih bainat taharrum wal qiraah. Tapi yang pertama tadi sebelum membaca Fatihah kan baca apa? Tasbih 15 ini enggak. Takbiratul ihram, langsung doa iftitah sunnah, kemudian baca surat Fatihah, kemudian apa? Surat kayak biasanya. Nah, baru setelah itu baca apa? Baca tasbih 15 kali. Kemudian rukuk kayak biasanya 15 kali, i'tidal 10 kali, kemudian i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, bangun dari sujud, duduk antara dua sujud 10 kali. Kemudian ketika apa? Ketika sujud 10 kali. Paham ya? Sisa 10. Kapan dibaca? Watabqa asrun fataquluha ba'da rafa' minas sujud atsani. Imma qablal qiyam wa imma ba'dahu wa qablal qiraah. Yang 10 biar 75 bisa dibaca setelah bangun dari sujud. Bisa dibaca qoblal qiyam, sebelum bangun daripada apa? Sebelum apa? Sebelum bangun dari sujud. Qoblal qiyam, sebelum bangun daripada berdiri, sebelum berdiri. Dibaca sebelum berdiri. Ada boleh juga imma ba'dahu, setelah apa? Setelah berdiri. Biasanya berdiri sebelum dia membaca apa? Yang kedua, Fatihah dia baca. Nanti setelah membaca Fatihah 15. Jadi jumlahnya setiap rakaat tetap berapa? 70. Fafham, kata Al-Habib Abdul Haddad. Wa fi kulli rakaatin khamsun wa sab'una tasbihatan. Setiap rakaat 75 tasbih. Wal jumlah 300 fi arba'i rakaat. Di jumlah semuanya 300 tasbih dalam 4 rakaat. Jadi ada dua cara. Yang kedua ini riwayat Abu Hurairah atau sahabat Ibn Abbas. Riwayat yang kedua ini. Jadi bedanya cara yang kedua adalah sebelum bangun daripada apa namanya? Sebelum bangun berdiri ke rakaat kedua, dia boleh membaca 10, atau setelah berdiri sebelum membaca apa? Sebelum baca Fatihah. Qalal ulama, dikatakan oleh ulama, wa ya'ti bi adhkari ruku' wal i'tidal was sujud wal julus qabla tasbihat. Ruku', sujud, i'tidal itu kan punya bacaan sendiri. Sujud juga loh. Apakah itu enggak dibaca? Langsung diganti dengan apa? Bacaan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tidak, kata Al-Habib Abdul Haddad. Sebagaimana dikatakan ulama, tetap
wirid tadi dibaca dulu. Misalnya ketika ruku ya tetap dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seperti biasanya membaca 3 kali, baru membaca apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wa man nasiya tasbihat au ba'daha fi ruknin ata biha fil ladzi ba'da. Siapa orang yang lupa baca tasbih tadi kan 10 ada yang 15 atau lupa sebagian, dibaca 5 misalnya kurang 5, maka ata biha fil ladzi ba'da, nanti dibaca di rukun setelahnya ditambah nanti. Misalnya rukuk baca 10, dia cuma baca 5, berarti nanti di rukuk yang rokaat setelahnya ditambal pada rokaat yang setelahnya. Qultu, nah ini ucapan Al-Habib Abdullah Al-Haddad sendiri. Wa yanbaghi lil mutanassik alla yada'a hadhihi sholata fi kulli usbu' aw fi kulli syahrin wa dzalika aqalluhu wallahu a'lam. Sepatutnya, seyogyanya bagi abid, orang yang ahli ibadah, orang yang merasakan apa? Orang yang merasakan rugi kalau misalnya dia tidak beribadah, hendaknya tidak meninggalkan sholat tasbih ini seminggu sekali, atau paling tidak 1 bulan sekali, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jangan tinggalkan, seminggu sekali atau sebulan sekali. Wa minal mustahab al-muta'akkad, termasuk sesuatu yang disunahkan dan yang ditekankan, ihya ma bainal isya'in bi sholatin wa huwal afdal. Jangan lupa menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Kenapa? Itu waktu yang paling istimewa. Antara maghrib dan isya itu waktu yang mulia, yang nggak pernah ditinggalkan oleh salaf di dalamnya kecuali dengan beribadah. Paling afdol digunakan untuk sholat, seperti sholat awabin yang dijelaskan sebelumnya, atau baca Al-Quran, atau tilawati Quranin, nggak ada masalah, atau zikrin lillah, atau zikir, bacaan tasbih, bacaan tahlil, atau yang lainnya, nggak ada masalah. Orang dulu itu biasanya ngumpulkan keluarganya apa? Baca Yasin bareng, atau misalnya baca apa? Baca rotib bareng sampai nunggu sholat isya. Kalau sekarang pegang HP bareng, lihat HP bareng, nonton YouTube bareng. Kalau dulu kumpul antara maghrib dan isya, mereka ini beribadah, dibuat baca rotib, dibuat baca apapun, yang penting digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatajafa junubuhum anil madha, itu sampai di ayat itu, tatajafa junubuhum anil madhaji, mereka merenggangkan, menjauhi tempat tidur mereka. Ada yang mengatakan itu antara maghrib dan isya. Diriwayatkan ada seorang ulama, hebat ini ulama zaman dulu itu, mereka juga berbisnis, tidak menunggu daripada amplopnya orang-orang, mereka berbisnis. Dulu Al-Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad itu Tegal itu, makanya semua orang senang kalau beliau itu diundang orang, beliau yang ngasih amplop, bukan beliau di amplop, beliau yang bagi-bagi. Kalau sekarang kita kalah dengan yang sebelah kita, mereka melakukan seperti itu yang dilakukan oleh salaf-salaf kita, makanya mereka disenangi. Ada seorang ulama punya bisnis besar. Zaman dulu transportasi kapal, barang-barangnya itu dapat kabar dia ini tenggelam, kapalnya tenggelam. Kalau sekarang berapa ratus juta itu keuangan, atau berapa miliar. Dalam hati beliau ya bisa rugi, ya kelihatan rugi, bersedih ya sedih, ya mau apa, wis takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia punya anak belajar di tempat yang jauh,
dipondokkan jauh. Setelah beberapa tahun, abahnya ini pas sholat maghrib, pas wiritan, didatangi oleh si anak itu. Ini waktu maghrib dan isya tidak mau ditinggalkan oleh mereka. Pas antara maghrib dan isya datang anaknya ngasih kabar, "Bah, ada apa? Dagangan abah yang dulu itu tenggelam, ketemu barang-barangnya, bah." Apa katanya abahnya? "Kamu besok balik lagi ke pondoknya, berarti kamu belum selesai ini pondoknya ini." Pondok itu bukan cuma cari apa? Bukan cuma cari ilmu. Ilmu itu bisa dikuasai oleh albar wal fajir. Orang baik dan orang jahat bisa menguasai ilmu. Tapi barokahnya ilmu, hakikat daripada ilmu jelas hanya dikuasai oleh orang yang baik. Kamu balik lagi ke pondok, kata abahnya. Kamu belum selesai pondok. Antara maghrib dan isya kamu masih membicarakan urusan dunia, kata abahnya. Kalau sekarang, alhamdulillah ini miliaran hilang, nggak ada, kata abahnya. Balik lagi ke pondok, kamu belum selesai ini. Jadi kalau mereka zaman dulu itu pondok bukan cuma apa, belajar pinter alim, bukan, tapi apa, mereka juga mengamalkan daripada ilmunya. Jadi nggak mau mereka antara maghrib dan isya diisi dengan urusan dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib sita rakaat." Siapa orang sholat setelah maghrib 6 rakaat, la yafsilu bainahunna bikalam. 6 rakaat tadi tidak dipisah dengan ucapan, adalna lahu ibadatathnai asyrata sana, maka pahalanya seperti orang ibadah 12 tahun. 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau bisa 6 rakaat itu, misalnya habis sholat dia tempatnya di kanan, setelah itu 2 rakaat lagi agak bergeser ke kiri. Kenapa? Sunnah pindah tempat, karena tempat yang dia sujudi nanti akan menjadi saksi dia di akhirat nanti. Jadi semakin banyak saksinya nanti di akhirat, saksi-saksi kalau dia mengamalkan kebaikan. Dalam hadis yang lain, "Anna man shalla bainal maghrib wal isya isrina raka'ah buniyallahu baitun fil jannah." Siapa orang yang sholat 20 rakaat setelah maghrib, antara maghrib dan isya, sholat sunnah ini, sholat awabin, sholat sunnah mutlak bisa, maka dia dibangunkan rumah di surga oleh Allah, akan dibangunkan rumah di surga nanti. Artinya dapat 1 rumah di surga. Kalau dia tiap hari sholat, ya kalau dia setahun ya 360 rumah. Kalau 10 tahun ya tinggal dikalikan sudah. Tergantung mau kita enggak, tergantung kitanya. Wabil jumlah, kesimpulannya kata Imam Haddad, fahadal waktu min ashrafil awqat wa afdoliha. Antara maghrib dan isya waktu yang paling mulia, paling afdol, sudah. Paling mulia dan paling afdolnya waktu antara maghrib dan isya. Fatata'akkad imaratahu biwadha'ifi ta'at wa mujanabatil ghafalat wal batalat. Wa warada karahatun num qabla salatil isya fahdhar minhu wa huwa min adatil yahud. Wa fil hadis man nama qabla salatil isya al akhirah fala anamallahu ainah. Jadi ditekankan kalau apa namanya, antara maghrib dan isya itu ditekankan dimakmurkan waktunya, makmurkan antara maghrib dan isya. Dimakmurkan dengan apa? Makmurkan dengan ibadah macam-macam seperti tadi sudah, macam-macam ibadah. Mau ngaji boleh, mau apa, mau wiritan boleh, mau apapun, yang penting diisi ibadah. Jangan sampai diisi dengan ghafalat, apa, lupa. Jangan sampai apa, lupa, antara itu tidak digunakan untuk ibadah, jangan sampai tidak digunakan untuk ibadah, atau digunakan untuk hal-hal yang batil terlebih lagi. Hati-hati, digunakan untuk hal-hal yang batil. Ada satu riwayat kata Imam Haddad, karahatun num qabla sholatil isya, makruh bagi seseorang
tidur sebelum sholat isya. Takut apa? Takut kelewatan, takut kebabas sampai apa? Sampai adzan subuh. Sampai adzan subuh. Makanya makruh kalau mau tidur tunggu sholat isya dulu. Sholat isya dahulu. Jadi makruh tidur sebelum sholat isya. Bahkan hati-hati kata Al-Habib Abdullah Haddad. Kenapa? Karena tidur sebelum sholat isya itu min adatil Yahud, kebiasaan daripada siapa? Orang-orang Yahudi. Kebiasaan daripada orang Yahudi. Jadi jangan tidur dulu sebelum sholat isya. Karena dalam hadis, man nama qabla sholatil isya al-akhirah, siapa orang yang tidur sebelum sholat isya yang terakhir. Ada dua tak sholat isya? Satu, cuma biasanya Isya'en itu artinya maghrib dan isya. Dua isya artinya maghrib dan isya. Ya isya itu isya yang terakhir. Fala anamallahu ainah, maka Allah tidak akan mentidurkan daripada ainahu, matanya. Artinya kalau orang kalau sudah tidur sebelum sholat isya ditakutkan nanti dia tidak bangun. Iya, kalau yang tidur itu matanya masih mending. Kalau yang tidur hatinya bahaya, sudah sulit untuk menerima kebenaran atau kebaikan. Yang ditakutkan lagi kalau pas tidur selama-lamanya nggak bangun ya. Hafid ala arba'i rakaat ba'da sholatil isya, jaga sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Jaga sholat 4 rakaat, sholat sunnah 4 rakaat setelah isya. Kenapa? Fa inna fiha fadlan katsira, karena keutamaannya sangat besar, sangat istimewa. Jaga sholat 4 rakaat setelah isya. Kenapa? Karena dalam hadis arbaun ba'dal isya kamitslihinna min lailatul qadri. 4 rakaat setelah isya, sholat 4 rakaat setelah isya menyamai sholat ketika malam lailatul qadar. Ya apalagi nih jaminannya. Warraq'a fi lailatul qadar, 1 rakaat di malam lailatul qadar itu seperti 30.000 rakaat di selain malam lailatul qadar, kata Imam Haddad. Ini diketahui dengan hisab. Kenapa? Dari firman Allah, lailatul qadri khairun, satu malam daripada lailatul qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 4 rakaat yang dilakukan setelah sholat isya menyamai sholat di malam lailatul qadar. Maksudnya di sini bukan kadarnya. Kalau sholat di Lailatul Qadar sama di luar Lailatul Qadar, ya tetap apa? Ya di malam Lailatul Qadar lebih apa? Istimewa. Seperti siapa orang membaca Qul huwallahu ahad 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran, ya tetap apa? Menghatamkan Al-Quran lebih apa? Lebih utama, lebih banyak. Qul huwallahu ahad 3 kali nggak sampai 3 menit. Dengan menghatamkan Al-Quran berbulan-bulan, kadang setahun sekali nunggu Ramadan. Maksudnya sama di sini bukan dalam kadarnya, cuma dalam adat jumlahnya. Jadi kalau kadarnya ya beda. Seperti dalam sholat kita, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, apa? Kama barakta ala. Di situ sama-sama kita meminta apa? Kita meminta Allah memberkahi Nabi Muhammad sebagaimana Allah memberikan barokahnya kepada Nabi Ibrahim. Loh, sama berarti? Enggak sama. Nabi Muhammad di sini paling afdolnya manusia. Sama persamaan di sini katanya ulama dalam solawat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, cuma kadarnya ya beda. Sama-sama jadi pegawai di perusahaan, satunya manajer, satunya apa? Satunya staf. Manajer gajinya sebulan 100 juta, yang lainnya gajinya sebulan 4 juta. Jadi sama-sama karyawan, gajinya beda. Ini seperti itu. Wa yukrahul hadis wal kalam ba'da sholatil isya karoha syadida. Makruh
berbicara atau ngobrol majelis setelah sholat isya makruh, kecuali ada kecualinya, fi khairin wa shawab, kecuali jika ada kebaikan. Seperti apa? Mudarosati ilmin. Seperti apa? Mudarosah apa? Seperti tadarus ilmu, ingat-ingat ilmu, atau mudakaroh misalnya, awin nadorfi, atau melihat ilmu. Intinya daripada amal-amal kebaikan itu dianjurkan. Makanya kalau memang duduk misalnya, jangan lupa diselingi satu hadis, satu kalamnya ulama, satu ceritanya ulama, agar duduknya itu tidak sia-sia, agar duduknya juga tidak makruh. Begitu anjuran daripada salafus saleh. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang dianjurkan oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم مما يستجيب الشفاعة ويرجو رحمة ورفة. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمتي والسنة بدين حرمتي وشنغة في زمرة واستعمل ألسنتنا في مدح ونصرة وحين متمسكين بسنتي وطاعتي وأمتنا على حب وجماعتي. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارة في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بما التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعه حرمنا من ثواب هذه الساعات وفضلها. اللهم ارحمنا ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغول. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخذول واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا الشر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا الشافعا وارزقنا به يوم القيامة مقام الرفيع. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأماتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان
الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان فتنة الشيطان يا قديم الإحسان قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين فضيح بالقبول وإقبال الوصول وإحضار رسول محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه يستر عيوبنا يفرج كربنا يحسن من قلبنا ولا طاعتك عنا وعلى بابك فلا تطردنا والله سبحانه يصحي أجسادنا ويزكي عقولنا ويطهر قلوبنا إن أضرار والله سبحانه وتعالى يبئنا الأسقام والأمراض والشدائد والبلايا ما ظهر من أضان ويرزقنا رزقا حسنا كثيرا طيبا مباركا ولا تؤذبنا عليه ونسلم سر الفاتحة